Halo Manis, balik lagi bareng dia di Woman on Talk All About Woman. Hari ini gue sendirian aja, gak ditemenin sama Tina karena lagi ada urusan doski nih. Jadi gue ditemenin ngobrol bareng Bang Juni Ibrahim. Halo. Dong Bang Juni. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabarnya dia? Alhamdulillah baik. Jadi ada apa nih hari ini? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Bang. Okay. Tapi kan sebelumnya gue sama Tina cuma berdua doang ngobrol dari sudut pandang perempuan. Nah, gue pengen tahu nih obrolan kali ini tuh dari sudut pandang laki-laki. Oke, menarik nih. Ini berarti gue counternya perempuan. Yes, benar. Buat siap, mancing-mancing pemikiran di luar sana. Jadi nggak cuman kayak kan selama ini kan yang ribut cewek terus. Betul. Kan. Emang cewek selalu ribut kan? Iya benar. Jadi kayak kolom komen semuanya tuh dipenuhi oleh cewek. Nah, topik hari ini adalah tentang relationship. Biasa sih gue ngomongin relationship ya karena agak toxic gitu ya. agak toxic. Nah, yang lagi panas nih kan sekarang love language nih, bahasa gaulnya anak-anak zaman sekarang tentang love language. Gue sebenarnya baru denger juga nih setahun belakangan. Love language mah udah lama tuh. Iya, seharusnya udah lama memang, cuman mungkin baru familiar, baru booming di Indo tuh. Masa sih? Baru-baru ini. Mungkin gue yang baru denger ya. Mungkin. Lu kurang jauh mainnya berarti. Mungkin. Jangan gitu dong. Masih muda nih. Oh iya. Terus gue tuh sempat nyari tahu juga ternyata love language itu awalnya dari tahun 90-an dikemukakan oleh researcher dari Amerika namanya Gary Chapman. Sebenarnya kalau dari logika kita sendiri kan love language ada banyak banget ya. Cuma dia menyimpulkannya di 5 aja nih. Disimpulkan ya. Lo tau gak dari 5 itu apa aja? Apa aja tuh? Jadi yang pertama itu ada first of all quality time. Quality time itu termasuk love language. Termasuk love language ternyata. Terus habis itu physical touch kita tahu lah ya. Ya pasti ya. PDA, public display of affection masuknya public display tuh pegangan tangan. Oke. Terus rangkul, terus pelukan. Dipertontonkan lah intinya ya. Betul. Jadi dia suka kalau orang ngelihat gitu. Oke, ya siap. Terus yang ketiga ada words of affirmation. Itu udah 3 tadi. Dua. Okay. Nah, yang ketiga nih words of affirmation ini kayak kata-kata afirmasi yang mendukung, yang memvalidasi. Support language gitu. Betul. Kayak bahasa-bahasa yang menenangkan, menguatkan gitu. Yang keempat. Nasihat gitu. Iya, mungkin ngasih masukan. Terus kayak misalkan gue lagi ada misalkan besok gue mau interview, terus lo ngasih gue kayak, semangat, aku pasti bisa, kamu mampu, bla bla bla. Terus yang keempat ada acts of service. Acts of service tuh pelayanan publik. Ya betul. Pelayanan publik. Aksi melayani. Service dalam bentuk action gitu ya. Dalam action. Misalkan cewek-cewek sukanya kayak gini, turun dari mobil bukan pintu. Iya. Masuk resto dibukan pintu. Kali dah. Semuanya duduk ditarik kursinya gitu kan. Itu masuk ke acts of service. Yang kelima ada giving gifts. Jadi ngasih hadiah, termasuk soal love language. Sama ngasih transferan tuh termasuk tuh ya? Iya termasuk dong, kan nanti dari transferan itu bisa beli gelang Pandora, bisa beli emas. Tapi gitu itu berlaku hanya kepada cewek atau itu berlaku juga sama cowok? Both ways. Both ways, oke. Kita mau bahasa Inggris nih? Ya nggak apa-apa, let's go. Ya jadi gini, sebenarnya dari 5 love language itu kan kita biasa lakukan sehari-hari ya, nggak cuma ke pasangan, bisa juga ke orang tua, ke temen. Cuman memang ini yang di highlight itu yang ke pasangan nih. Kalau dari lu sendiri, biasanya dari hubungan-hubungan lampau lu nih atau yang sekarang lagi dijalanin, biasanya kayak gimana lo language-nya? Mungkin kalau gue pribadi tuh gue mungkin gak sadar kali ya, karena gue tidak punya patokan yang harus gimana-gimana. Malah kadang-kadang kayak pacaran sama si A, love language-nya beda gitu sama si B gitu. Jadi gak ada patokan yang kayak gimana-gimana sih. Cuma gue pernah ngalamin kalau misalnya tadi act of service. Act of service itu dulu sama mantan istri gue. By the way gue udah divorce, jadi gue adalah duren, udah keren banget. yang mau Bang Juni komen. Komen hemat duren ya? Iya pakai hemat duren ntar. Jadi dulu pernah gue sama mantan istri gue itu, gue selalu bukain pintu mobil kalau misalnya kita mau kemana-mana. Sorry gue potong. Ini awalnya lu kan biasa kan tadi bilang beda-beda antara perempuan kan. Awalnya lu bikin bukan pintu ke mantan istri lo ini karena emang dia duduk aja nggak mau keluar. Enggak, karena gue yang memulai sih. Jadi ketika gue memulai gue seperti mempertanggungjawabkan selamanya gitu. Akhirnya kebiasaan gitu. Jadi kayak lu udah ngasih ekspektasi ke mantan istri lo ini buat selalu bukan pintu gitu. Gue cuma pengen bilang gini, pengen ada momen atau ada statement dari dia tuh pacaran sama nikah
nggak beda gitu loh. Jadi mau pacaran gue udah bukain pintu, ya pas udah nikah pun juga begitu. Oke. Terus dari respon dari dia kayak gimana waktu itu? Ya dia miss aja gitu, dan gue bisa melakukan itu total maksimal sampai akhirnya ketok palu dan gue nggak mau bukain lagi. Iyalah udah beda lah, itu mau udah sakit hati dan gak buka sendiri gak sih? Iya. Tapi Bang, Apa? kayak lo pertama kali ngelakuin itu ke mantan istri lo, waktu masih pacaran, kan dia otomatis how thoughtful of you, Iya, dia tumben banget gitu kan. Lo ngerasa ada perasaan seneng gak sih dari pas dia muncul? ada, karena emang gue waktu itu kan pencitraan pastinya ya kan, diawali semua dengan pencitraan. Bullshit lah kalau misalnya emang gue berangkat dari orang yang kayak gitu, enggak, gue enggak sama sekali. Emang itu cuma pengen kayak ngambil hatinya doang, ngambil perhatiannya doang. Cuma lama-lama gue kayak terjebak di dalam suatu kebiasaan yang harus gue lakukan gitu loh. Jadi ya bagi dianya juga dia senang banget pastinya. Tapi once lu gak ngelakuin itu lagi, Never. itu gak, kalau misalkan skenario-nya nih ya, biasanya kalau orang-orang yang udah terbiasa dapetin terus dia gak dapet lagi nih, dia pasti bakal bertanya-tanya, Iya, salah jelas. gue nih, kok tiba-tiba gak dapet, berarti udah gak sayang gue dong. Iya, itu. Orang-orang pas gua ini jadi cerita nggak apa-apa ya. Apa dong? Jadi pas ketika gua kan bercerai ya, gua bercerai sempat berapa kali ketemu lagi karena harus ada urusan, masih ada urusan gitu. Jadi ketika ketemu dan harus mengendarai mobil dalam satu mobil yang sama, ya gue tidak melakukan itu. Dia bertanya, kalau nggak bukain pintu lagi, lu siapa ya? Gue bilang ya gitu. Kan treatment udah beda, ya beda. Ya, takutnya baper lagi dia. Iya, apa? Takutnya baper lagi ntar. Mungkin, tapi kan udah nggak tahu beberapa enggak ya kan. Cuma yang pasti gue udah tidak melakukan, ada satu titik momen di mana gue sudah tidak melanjutkan kebiasaan itu lagi. Itu sih. Jadi gue sempat nyari tahu juga nih Bang, ternyata ada pemicu kenapa orang-orang tuh punya love language paling utama. Jadi contohnya kalau gue nih, gue tuh love language paling utama gue quality time sama words of affirmation. Oke. Gue sempat nyari tahu kenapa sih kok gue bisa demand atau desire quality time itu, karena ternyata salah satu pemicunya bisa jadi ya, tapi bukan paten ya, bisa jadi karena gue tuh dalam keseharian gue selama gue dari kecil sampai gue dewasa itu gue kurang dapetin hal itu dari keluarga, dari lingkungan, dari keluarga, dari teman. Makanya gue selalu nyari hal itu, dan gue akan menganggap bahwa hal itu adalah cara orang berbicara kalau mereka tuh sayang sama gue gitu. Oke. Tapi itu lu menstandarisasikan secara langsung dong terhadap diri lu berarti? Yes. Ketika lu menentukan 2 poin itu antara word affirmation sama quality time, berarti memang lu itu harus ada tuh di dalam setiap hubungan itu. Harus. Karena sebenarnya kalau dia punya love language yang beda, ternyata tidak begitu, tapi dia yang lain gitu. Nih, jadi sebenarnya love language ini goes both ways. Jadi bukan hanya gue minta, tapi gue juga memberi secara nggak langsung. Enggak, pertanyaan gue gini. Pertanyaan gue, lu tidak mendapatkan 2 standar lu, tapi dia bisa memberikan 3 poin yang tadi disebutkan sama si peneliti itu. Ini kan sering kita pikirin kan. Ini gimana jadi orang tuh mikirnya, oh nggak kompatibel dong kalau kayak gitu, nggak cocok love language ini kan, banyak clashnya, banyak ributnya. Itu emang salah satu penyebab orang-orang tuh suka ribut. Oh kamu kenapa sih, kok kamu nggak mau sih ngabisin waktu sama aku, padahal dia ngasih dalam bentuk yang lain. Iya. Dalam bentuk misalkan karena dia nggak ada waktu, dia ngasih hadiah, ngirimin, ngasih makanan gitu kan. Iya. Sebagai cowok ngerasa dong. Gue ngerasa, karena kan cowok kan itu korban kejahatan semua wanita ya. Cowok itu semua sama. Iya, karena cowok itu selalu salah di mata cewek-cewek, karena yang apalagi benar hanya perempuan. Iya, perempuan anti maaf kan, kayak gitu ya kan. Gue nggak sih, kayaknya nggak tahu. Jadi emang kadang-kadang tuh ya mungkin standar love language-nya beda, tapi sebenarnya dari beberapa poin tadi disebutkan itu dia dikasih, cuma karena tidak ketemu nih sama poin yang memang dia expect, yaitu dia bilang lu tidak punya love language. Bullshit kan, sebenarnya itu yang jadi masalah selalu kan. Benar. Gitu. Karena emang ngerasa nggak cocok dari situ kan. Yang satu ngerasa nggak dapet. Itu sebenarnya bukan masalah cocok tidak cocok, bersyukur atau tidak bersyukur. Iya benar. Dia nggak ngelihat. Jadi sebenarnya mungkin permasalahannya adalah dia fokus ke dirinya dia, apa yang dia dapetin. Betul. Dan apa yang dia kasih, bukan dia tuh nggak ngelihat apa sih yang sebenarnya pasangannya dia itu udah berusaha buat kasih. Bagaimana dia sebagai secara keseluruhan sebagai seseorang. Itu cewek emang banyak yang kayak gitu. Kenapa cewek seperti itu ya? Gue gak ngerti deh. Mungkin karena egonya juga tinggi. Dari cewek nih ya. Iya. Cewek. Mungkin dari di journey gue dari masih ibaratnya pemikirannya masih bocah gitu kali ya. Mungkin gue ngerasa kayak itu dipengaruhin sama apa yang gue liat di medsos sama apa yang teman-teman gue tuh ngomong. Jadi kayak lo pacaran kok dia nggak ngajak lo main sih, kok dia nggak ngasih lo hadiah sih, nggak sayang dong dia sama lo. Beda-beda tuh sama orang lain kan. Benar. Sedangkan
selama perjalanan gue sampai umur sekarang, gue nanya sama banyak orang kayak enggak, jadi sebenarnya gue kalau suka sama orang, gue emang gak kayak gitu, tapi gue ngasih dalam hal ini gitu. Gue canggung melakukan hal ini, tapi gue bisa ini gitu. Cuma kan ada dong, maksud gue gini, ketika kita berpasangan sama pasangan kita gitu, kan love language aja namanya love language. Betul. Ya kan. Gue nggak tahu apakah ini di language kan, dibicarakan, dikomunikasikan, kan kayaknya enggak kan ya. Itu kan semua terbentuk karena kebiasaan. Betul. Dan masing-masing karakter orang ya, dan masing-masing ekspektasinya juga. Mungkin sebagian orang juga bilang kayak gitu ya, dari anggaplah gini, 10 poin kriteria kita cuma dapat 2 atau 3 atau 5 atau seberapa gitu. Dan salah satu 5-nya itu salah satunya adalah love language. Ketika love language itu tidak kita dapetin, meskipun kita dapatkan dalam bentuk yang lain, itu kadang-kadang jadi masalah. Nah, apakah perlu nih love language ini dibicarakan nih dari awal? Menurut gue ya, menurut gue perlu sih Bang. Jadi kayak what do you need di hubungan lo tuh, lo paling butuh apa yang paling krusial. Jadi kayak gue butuh minimal seminggu sekali ketemu atau sebulan sekali ketemu, durasinya sekian. Itu kan berarti kan kayak lo fulfill apa yang partner lo butuhin. Gitu juga yang satunya harus komunikasi juga. Misalkan gue tuh sukanya didukung dalam kata-kata, disemangatin gitu-gitu tuh sebenarnya butuh Bang. Karena kadang-kadang mungkin laki-laki capek tapi ceweknya gak mau tahu. Selain gak mau tahu juga kerjaannya marah gitu kan, nuntut tanpa dia sadar kalau cowoknya juga butuh afeksi, butuh dalam bentuk dukungan gitu kan. Betul. Menurut gue tuh perlu dibicarain sih. Oke lah, kalau perlu dibicarain berarti nggak awkward gitu. Jadi itu bukan, karena gini ya, penilaian gue terhadap love language itu sebenarnya kayak sesuatu yang bukan kayak harus banget dibicarakan gitu, tapi kayak lu discover sendiri gitu. Karena tadi gue bilang mungkin ini gue berangkat dari yang memang gue nggak tahu love language gue gitu. Dan tadi gue bilang mungkin dengan si A gue pakai poin 1, dengan B atau poin 2 atau gimana, itu nggak selalu sama. Karena kan tergantung juga. Balik lagi ke lu. Kalau misalnya tadi lu bilang lu lebih suka quality time sama word affirmation, tapi ternyata gue nggak bisa ngasih itu. Gue hanya bisa ngasih give atau ngasih yang lain gitu ya. Itu kan agak bertentangan jadinya. Kayak bukan love language jadinya bukan jadi love language, jadi love disaster gitu kalau nggak nemu titik temunya gitu, itu ya, loh. Jadinya apa perlu gitu. Cuman kalau lo perhatiin lagi banyak berantem orang tuh karena sebenarnya nggak dikomunikasiin Bang. Jadi itu dia, makanya sebenarnya menurut gua kan kita ngomongin komunikasi bukan berarti kita diskusi doang ya. Iya. Ya kan, kayak ya mungkin ini buat cowok nih ya, buat cowok itu jauh gampang lebih mengerti kalau segala sesuatunya diutarakan, disampaikan gitu. Tapi buat cewek nih yang biasa kamu udah peka nih. Oh iya. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Mau peka gimana, mau dukun iya, gitu bener. Ya kan? Kadang-kadang tuh cewek lupa kalau cowok itu enggak cowok itu enggak bisa membaca perasaan perempuan. Beda kalau perempuan sama perempuan nih. Kayak contohnya gue nih sama lo kejadian lo ngomong apa, gue perasa, lo lagi marah sama gue. Iya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Iya. Atau misalkan gue lagi di satu perkumpulan sama perempuan-perempuan, gue ngerasa dikucilkan. Gue lebih perasa daripada cowok. Mungkin kalau cowok lebih cuek kan. Kayak, iya, bisa jadi. Perasaan gue doang gitu kali kan. Mungkin di situ seharusnya cewek juga pun harus lebih mengkomunikasikan sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama perempuan ke pasangannya gitu. Kan sebenarnya orang manusia secara umum pun gak bisa baca pikiran manusia kan. Gak bisa lah. Bener, kayak gue dulu tuh pernah kejadian. Jadi si cowok ini tiba-tiba ngirimin makanan ke gue tanpa gue minta. Itu kebiasaan dia kan sebenarnya. Kebiasaan dia, love language dia itu. Menurut gue ya. Tapi lu gak butuh itu kan? Gue malah, gue sungkan kalau orang ngasih hadiah ke gue Bang. Gue merasa gue utang budi. Gitu. Akhirnya kalau gue diem doang, dia kan akan terus ngirimin hadiah-hadiah itu doang. Akan terus. Ini konteksnya lu udah berpasangan? Belum. Jadi waktu itu baru deket doang berapa bulan. Cuman memang gue ngerasa dia terlalu agresif kalau gue bilang ya, terlalu agresif. Barbar. Nah itu karena dia ngirimin hadiah-hadiah terus, gue ngerasa dia tuh agresif Bang. Jadi gue nggak mau kayak gue jadi nggak nyaman perasaan gue juga nggak mau dia buang-buang materi ke gue. Akhirnya lama-lama gue komunikasiin, aku nggak nyaman kayak gini dikasih hadiah. Apa kata dia? Better not kan.
gue utaran juga dong kalau gue kayaknya nggak bisa lanjut sama dia gitu kan. Tapi lu belum mengucapkan ekspektasi lu terhadap love language lu itu dong ke dia? Belum karena memang dari sepanjang jalan itu gue sama dia, gue emang kurang seret gitu maksudnya. Oh, berarti memang ini udah gak niat lah ya. Yes gitu. Mungkin itu sebenarnya masalah di situ. Mungkin akan beda cerita kalau misalnya lu ada hubungan sama dia tuh. Berarti gitu. Intinya sebenarnya adalah kuncinya. Iya, perasaan dulu. Ya, karena kalau misalnya nggak punya perasaan, apapun love language-nya akan nggak berarti. Sebenarnya kalau lu sadarin juga, kalau lu ngelihat juga setiap hubungan itu pasti punya 5 love language itu. Bedanya mana yang lebih sering lo lakukan sama mana yang dominan, mana yang enggak ya. Kayak gue nggak punya itu deh. Nggak nyadar kali lo. Tapi gue mungkin ya secara pribadi yang gue sadari love language gue terhadap siapapun yang ini general akan gue lakukan kepada siapapun, baik teman, baik pasangan, itu adalah word affirmation. Cuma gaya word affirmation kita kan perlu di breakdown lagi nih. Beda-beda ya, benar. Perlu di breakdown lagi, beda-beda gitu. Betul, penerimaan orang juga beda, Bang. Nah, itu kan kalau mungkin nih sebagai cewek ya, harusnya dipuk-puk gitu ya. Enggak, cewek itu sukanya misalnya, dialang. Ya misalnya, sayang ini besok kamu semangat ya gitu. Cuma gue untuk mengatakan semangat, bahasa gue beda meskipun dengan pasangan gue. Lu goblok amat sih gitu. Benar. Bisa pinteran dikit gak kan gitu. Kadang-kadang ada cewek yang karena dia gak ngerti sebenarnya kepribadian pasangannya kayak gimana. Berarti masalah semuanya emang ada di cewek. Enggak juga dong. Loh iya dong. Oh, Nabi Adam aja keluar dari surga gara-gara cewek. Berarti kalau misalkan skenario-nya perempuan yang ngambek karena cowoknya gak perhatian, salah siapa? Salah cowok dong. Yang nggak perhatian kan sebenarnya bisa dikomunikasiin lagi tadi dong. Berarti tadi bisa dikomunikasiin dong. Ya makanya si cowok ini kalau menurut gua secara umum itu semuanya hanya butuh diskusi gitu. Kadang-kadang kan diskusi yang dibentuk dalam hubungan pasangan itu kan marah-marah dulu tuh. Meskipun itu bentuk diskusi juga gitu. Cuma ya cowok udah anjing, gua udah capek, udah ribet, lu tambah repot gitu. Padahal sebenarnya ada juga cowok-cowok yang memang sukanya digituin tuh. Dia lebih ngerasa tertantang. Iya, bukan tertantang gitu. Kayak misalnya gini, gue nggak sebut nama lah ya. Ada cowok yang ngerasa dirinya nggak akan jadi apa-apa tanpa si pasangannya. Ini kita lagi ngomongin misalnya pernikahan, ya kan? Wah, pokoknya istri gue the best lah. Gue tahu hidup gue kan gimana lagi kalau nggak ada istri gue kan. Gitu ada yang kayak gitu kan. Ada. Cuma kan kita nggak tahu apakah dia love language ya. Beb, kamu harus gini, atau mungkin yang dimarah-marahin dulu baru sadar gitu, itu kena lebih dapat gitu. Itu kan balik lagi tuh. Jadi kadang kayak orang laki-laki nih ya, kalau misalnya dikasih tahu itu sebenarnya cuma masalah gimana lu ngasih taunya. Diskusinya ngerti nggak? Jadi kita lagi ngomong diskusi ya, kita lagi bahas diskusi kan. Kadang-kadang kan berantem itu juga bentuk diskusi. Betul. Cuma kan kalau cowok udah digas duluan ikut ngegas juga. Cuma ada yang cowok yang digas itu malah makin ngerti sebenarnya. Malah makin sabar bukan makin sabar, lebih kena, lebih dapat gitu loh. Ya itu loh tadi gue bilang orang-orang yang memang kayaknya istrinya pahlawan banget gitu. Berarti dia mengagungkan istrinya. Mungkin gitu. Dia masuk isti, Bang. Bisa jadi institusi gitu ya kan? Suami takut istri. Bisa jadi gitu. Cuma ya itu balik lagi ke personal orang beda-beda ya. Sebenarnya itu juga kalau orang bilang sih berantem-berantem ngambek-ngambek dan bilang kok kamu gak peka sih, itu masuk dalam seninya berhubungan, Bang. Iya, itu masuknya apa tuh? Dari 5 poin tadi. Yang mana? Yang ngambek-ngambek itu. Itu bisa jadi love language-nya juga loh. Kayak contoh kali ya? Ya gue gak tahu ya itu mungkin enggak lah, kalau misalnya ngambek masa word affirmation. Tapi kan ngambek kan ngeluh. Oh iya, ngambek ya. Ngambek apa enggak ada? Itu bukan love language anjir. Itu emang dia physical touch. Lah itu kan cara ngalemnya. Lah kan kamu gitu gimana? Ya itu mah love language juga bukan sih? Yang suka manja-manjan kayak gitu. Itu physical touch. Iya, physical touch itu love language juga kan? Juga. Itu ada yang gerah loh kayak gitu. Cewek apa cowok nih? Gue sebagai cowok ketemu yang kayak gitu sih males gue. Ada. Emang cowoknya begitu, kelingi kan sebutannya. Bukan, ceweknya begitu. Sukanya tuh love language-nya physical touch gitu. Nempel, betul-betul pengen dipuk-puk gitu, pengen dielus-elus. Gue sih jijik yang kayak gitu. Ya kalau depan umum gue juga jijik kali, Bang. Di dalam kamar berdua juga gue jijik. Masa? Iya. Ini bohong. Iya, gue suka kalau dalam kamar tuh kayak gitu harusnya begini, Bre. Udah pakai baju dinas ya? Iya. Udah baju dinas. Ceweknya harus lebih agresif gitu ya? Itu baru beda lagi. Oh, beda lagi. Nggak kayak gini. Yang mau gue bahas juga nih physical touch. Orang tuh suka
apa ya? Mungkin ada orang yang suka banget PDA tadi, public display of affection. Itu turunan dari physical touch. Physical touch, karena kan ini apa namanya, pegangan tangan, terus apa namanya, dirangkul, peluk-pelukan, itu kan physical touch ya. Jadi kayak selama lo bareng sama dia, lo suka physical touch, mungkin bakal ngarah-ngarah ke sagapung gitu kali ya. Apa tuh sagapung? Enggak deh. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Apa enggak apa-apa? Ini eksplisit enggak boleh. Ya enggak apa-apa. Enggak boleh. Oh enggak boleh. Ya. Oh enggak boleh. Di sini kontennya enggak boleh eksplisit ya, harus syar'i ya. Enggak boleh gitu ya. Jadi public display of affection ini kan batasnya sampai mana kita nggak tahu kan. Kalau di Bali kan ada orang yang sampai kissing di publik. Ya nggak di Bali juga, di Jakarta juga banyak. Iya mungkin ada gitu, cuma nggak di pinggir jalan juga gitu kan. Banyak juga. Masa iya? Iya udah banyak bro. Udah pernah lu ya? Iya. Aduh gue belum pernah lagi. Cowok sama cowok aja ada yang kayak gitu. Kalau di itu di Blok M, gue ngeliat tuh. Ih jijik sih. Cewek sama cewek kalau pegangan tangan walaupun nggak ada hubungan, nggak aneh. Ya iyalah kalau nggak ada hubungan nggak saling kenal tahu pegangan copet dong itu. Maksud gue kalau cowok sama cowok depan umum pegangan tangan. Ya itu udah aneh. Tapi kalau cewek sama cewek walaupun temen kita rangkulan kayak gini nggak aneh. Aneh? Enggak, iya emang nggak aneh. Kenapa? Gue tanya. Ya itu yang menurut gue nggak fair juga gitu. Cuma bukan nggak fair sih ya kayak yang nggak make sense aja kalau cowok mau begitu kan agak. Oke, cowok suka ngindarin main berdua doang kan? Ngindarin main berdua sama cowok. Enggak lah, enggak juga. Enggak lah. Kecuali emang si cowok temennya itu terindikasi gitu. Kalau enggak ya biasa aja jalan berdua. Nah, gue sering sama teman-teman gue ke bengkel berdua bareng santai aja, enggak masalah. Kalau kayak misalkan lo jalan ke mall berdua cowok sama cowok gimana? Sering. Serius? Sering sama teman-teman gue. Soalnya temen gue dia enggak mau. Kayak berdua banget nih, ntar gue dikata homo gitu kan. Itu sih balik lagi ke dia ya. Kalau emang pikirannya takut dibilang, cuma gini nih, ini agak melenceng gitu. Kalau ada temen cowok diajak dua banget nih kita nonton atau nge-mall gitu, ntar sangkain homo gitu. Sebenarnya dia tuh lagi promosi dirinya sendiri gitu. Oh maksudnya dia mau memasarkan diri dia? Iya. Jadi kalau rame-rame mungkin sekiranya ini masih ada jomblonya nih gitu. Kalau berdua kayaknya ini gay nih gitu. Dia punya ketakutan itu, jadi akhirnya dia menghindari. Oh iya, maksudnya paham kan maksud gue? Jadi kalau misalkan berdua doang, sendiri. Cewek mau deketin nggak ada. Iya, gitu. Okay. Mungkin dia lagi promosi. Gitu. Balik lagi nih ke tadi PDA. Ada orang yang sama sekali nggak mau show up in public, nggak mau menunjukkan hal itu di publik. Gua. Gitu. Lu kayak gitu. Iya. Jadi lu waktu sama mantan istri lu jalan bisa-bisa. Ini masalahnya gue punya pengalaman yang akhirnya merubah gaya gue sih. Dulu mungkin gue ketika belum menikah itu gue termasuk orang yang suka blow up hubungan gitu, yang suka postingan, jalan kemana posting. Bahkan gue suka iseng-iseng posting foto cewek gue doang gitu, dengan quotes tai kucing gitu. Bahkan kadang-kadang kita ribut di sosmed gitu ya kan. Itu kan balik lagi ke umur gua dulu zaman gitu masih goblok lah ya. Kalau sekarang setelah semuanya berubah dan gua mengalami satu titik di mana momen itu ya gua harus merubah gaya gua. Jadi gua menghindari publicity, menghindari physical touch dan menghindari hal-hal yang menurut gua kayak konsumsi publik sih. Oke, jadi ya udah lu keep buat berdua doang aja di momen-momen tertentu yang mau intimate berdua doang ya. Iya. Dan paling teman-teman sekitar atau keluarga aja yang tahu. Ya emang karena ada orang-orang yang nggak mau nunjukin itu sama sekali. Maksudnya bahkan ini bukan hal yang aneh. Bahkan di luar negeri pun banyak yang kayak gitu. Mereka tuh walaupun sebuah couple, seorang apa sih namanya? Walaupun mereka adalah couple, mereka ada couple. Mereka tuh tetap jalan ya masing-masing gitu, kanan kiri, tapi nggak ada gandengan, nggak ada pelukan rangkul, tapi ngobrol-ngobrol mah intimate gitu. Cuman mereka nggak show itu ke publik karena mereka ngerasa mungkin ada rasa malu juga di situ sama orang. Ya gitu. Mungkin juga mereka masih memegang teguh moral pendidikan Pancasila juga kali ya kan. Nah ini sering bikin ribut juga bang. Ceweknya nih misalkan, kok kamu nggak mesti pegangan sama aku, kamu di publik nih. Cowoknya pas dirangkul, melepaskan nangkis gitu ya nangkis. Terus bilang, kok kamu gak mau sih pegangan sama aku, emang kenapa? Ya itu ini sih kalau menurut gue kalau sampai situ sebenarnya cowoknya nggak main rapih gitu. Ya pegang aja dulu berapa menit. Iya, terus ya pelan-pelan pura-pura mau main HP atau apa gitu. Gue kayak gitu soalnya. Akhirnya perempuannya tuh kayak ada negatif kayak
ada cewek lain yang lo incer ya. Jangan kan ke perempuan, cowok pun begitu. Kalau misalnya megang tangan ceweknya duluan, tiba-tiba ditagih sama ceweknya, buset dah. Lu open BO lu nggak mau dipegang gitu ya kan, misalnya gitu. Jadi lirikan pindah orang aja kita langsung nengok nggak sih? Iya, sebenarnya sama aja. Kalau misalnya in public tiba-tiba drastis, tiba-tiba begitu ya, cowok atau cewek pasti nanya lah. Makanya main cantik aja kalau emang lu nggak nyaman dengan hal itu, ya lu so sibuk ngapain gitu. Cuma jangan mengurangi intimate kebersamaan lu gitu. Benar-benar. Ngomongin intimate, quality time maksudnya kan. Quality time ini menurut lu emang yang harus ketemu banget atau misalnya chatan nonstop, lu dedikasiin waktu khusus buat chat atau telepon sama pacar lo tuh termasuk quality time? Gimana ya? Gua tipikal yang males banget ketemu sebenarnya. Ini berarti ini ya. Toxic dong. Kenapa toxic? Karena menurut gua kebanyakan ketemu jadi toxic. Oh gitu. Iya. Karena bosan. Entah itu bosan, entah kayak apa sih sekarang kalau ketemu pacaran kafe gitu aja kan. Menurut gua ya itu bukan quality time. Oke lah secara hubungan itu quality time bersama, ngobrol, makan, nonton atau apa gitu. Cuma menurut gua itu adalah satu kegiatan yang tidak produktif jadinya. Menurut gua. Kenapa nggak produktif? Ya ngapain nonton tiap hari, makan tiap hari, habis duitnya. Iya, terus berarti apa yang harapkan quality time dari pasangan lo nuntut nih? Lo dari sisi, kan tadi lo bilang itu buang-buang uang dan mungkin lama-lama bosan atau kayak gimana. Apakah ada alternatif buat ganti quality time? Making something atau making business atau making something produktif bersama. Jadi selama bareng-bareng. Iya, jadi bukan cuma lu ngabisin waktu nonton senang-senang happen, hahaha besok hari duit lagi, aduh utang belum bayar gitu ya kan. Menurut gua mendingan rubah gaya quality time-nya. Kenapa kalian nggak bikin sesuatu bareng gitu, entah itu lu bikin konten bareng, bikin OnlyFans bareng, kan? Ya, jadi hal-hal ada gitu. Jadi saling berkembang gitu ya. Jadi kebersamaan itu akhirnya bisa membiayai hidup lu nantinya. Benar-benar. Kenapa nggak gitu? Makanya gue menghindari, kenapa? Karena ya kalau cuma ketemu doang ya wasting time sih. Menurut gue mau ngapain seminggu sekali? Mendingan nikah aja sih kata gue langsung. Ya iya, ntar nikah juga lu ketemu lagi gue bosen. Ujungnya minta keluar makan di luar dong itu. Ya karena sebenarnya lu gak produktif. Sebenarnya bukan masalah quality time yang menurut gue, produktivitinya lu bagaimana. Quality time tanpa sesuatu yang produktif itu akan tetap menjadi hal yang membosankan. Karena kan gitu-gitu aja ya. Gitu Karena aja. Di Jakarta juga gitu-gitu aja, bingung kemana lagi. Betul. Paling kalau lu mau agak-agak beda, hiking. Ya mungkin. Sebenarnya, nah quality time ini kalau misalkan alternatif biar lu gak bosan, salah satu atau keduanya tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi tau bang. Cari hal-hal baru. Iya dong. Curious sama hal baru, punya adventurous itu. energy gitu. Betul. Harus dua-duanya sih menurut gua. Harus dua-duanya sih. Gak bisa sendirian. Tapi kan ada yang bilang, kamu kan cewek lebih kreatif, harusnya kamu yang mikir, kamu kan yang biasanya ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya gampang. Ini gua pernah menerapkan meskipun gagal juga gitu ya. Yang mana nih mantan? Gua pernah menerapkan gini. Kita punya hobi traveling sebenarnya. Punya suka jalan-jalan gitu. Ya jalan-jalannya bukan jalan-jalan yang gimana ya. Pokoknya ya quality time jalan kemana, entah itu ya cuma ke Bandung atau ke Jogja gitu. Gua akan selalu bilang gini, kita mau kemana? Yuk keluar kota yuk sekali gitu ya. Oke, gua cari duitnya, lu susun itinerary-nya. Ya kan? Jadi kita di hari itu, di tanggal itu kita berangkat udah ready. Jadi bagi tugas. Enak kan kayak gitu. Kalau misalnya cuma yang aku mau jalan dong yuk, kita ke Bali yuk. Biasanya itu cewek yang maunya tuh kayak apa ya, ibaratnya kayak princess treatment-nya tuh dari kucing lah princess treatment lah. Emangnya lu lahir dari keluarga royal? Gitu, gua anti princess treatment gua. Sumpah ada yang kayak gitu mindset itu kayak oke, lo ngajak gue keluar jalan, lo udah harus tahu lo mau kemana, dari jam berapa sampai berapa, terus abis ini kita transit kemana. Emang lu gua biro travel. Ya makanya duit juga cowok yang ngeluarin. Transport cowok yang ini. Gue sih gak dapet. Ada yang gitu ya ada kayak gitu. Untung gue gak ketemu yang kayak gitu sih. Karena lu nyarinya gak yang begitu. Ya iyalah, makanya gue bilang ya produktivitasnya itu ya harus sama gitu. Jadi perannya satu sama lain. Ya kan sebenarnya hubungan apa sih kalau bukan kerjasama? Betul. Ya karena kan? yang jalannya berdua. Iya, kalau jalannya sendiri kan jadi kerja rodi. Apalagi kalau misalkan yang satu mau nyobain yuk, tapi yang satu nggak mau kan jadi kayak turn off. Iya, kerjasama. Oke, misalnya hari ini kita mau cobain makanan di sini gitu. Ya wis,
lu cari tempatnya, lu buka mapsnya ya gitu. Tapi cewek nggak bisa maps, bodo amat lo harus belajar dia maps. Cowok udah capek nyetir suruh ngeliat maps juga nabrak ntar. Salah satu problemnya itu yang bikin quality time ini ribut adalah ada yang males. Kalau males, masih punya sifat males, mendingan gak usah berpasangan dulu. Betul, sendiri aja. Iya. Karena basicnya lo belum siap buat buat menurunkan ego, untuk saling bekerja sama, nggak bisa. Jadi punya sifat malas dalam suatu hubungan, jangan pernah berharap lu dapet love language yang tepat ya. Gitu sih. Kalau gitu cari yang sama-sama males aja. Jadi udah gak ketemu-temu tuh. Iya, atau mungkin ya sama-sama males ya gak usah temenan. Gak usah temenan, gak usah pacaran, gak usah berhubungan gitu. Udah stranger saja. Iya. Terus kalau acts of service, ada yang bilang acts of service belakangan ini tuh, apa sih kalau bahasa Inggrisnya, chivalry is dead. Apa itu? Chivalry itu kayak gentlemanan orang tuh, sifat gentleman laki-laki itu udah nggak ada gitu zaman sekarang. Oh ya? Jadi kayak gimana ceritanya nggak ada? Laki-laki zaman tahun 70-an bukain pintu perempuan, jemput ke rumah. Kalau sekarang kan mungkin jemputnya ke kosan kan? Mampir dong. Ya kan begitu. Enggak, kalau sekarang tuh kayak kita ketemu di tengah aja, atau misalkan turun dari mobil udah masing-masing. Ada yang bilang tuh kalau zaman sekarang chivalry is dead, itu maksudnya dari chivalry is dead. Kalau gue sih gimana ya, hal itu bukan nggak gentle ya, tapi gue yakin semua itu pasti ada alasannya. Ada alasannya, entah si cowok, gue bukan lagi ngebela cowok, tapi mungkin gini, kita sama-sama sama-sama sadar bahwa cowok itu kan seringkali harus jadi provider nih. Betul. Kadang-kadang kan dengan ekspektasi para wanita yang menginginkan para cowok ini untuk provide, itu kadang-kadang tidak memperhatikan beberapa hal-hal yang jadi kendala sebenarnya kalau menurut gua. Contoh misalnya gitu, kenapa dia harus ketemu di tengah-tengah gitu ya? Karena jauh. Mungkin karena jauh. Atau karena lebih seamless aja kalau di tengah. Iya, ribet mungkin. Gitu. Terus lebih mempersingkat waktu misalnya. Makanya tadi gue bilang yang namanya hubungannya harus kerjasama lah. Janganlah punya ekspektasi princess treatment kalau emang muka lu aja nggak mendekati princess gitu. Oke, muka mendekati princess, kalau misalkan mulai cantik gimana menurut lo? Iya. Patut nggak? Nggak patut juga. Lu dari keluarga princess atau bukan gitu. Cantik tapi lah kan itu bawang putih bawang merah kan juga nggak dari keluarga royal cantik ya kan. Maksud gue ya nggak usah pakai princess treatment kalau misalnya lu juga belum king treatment juga. Benar. Gitu. Nah itu yang sering salah kaprah tuh, dia mau dapat princess treatment tapi dia nggak bisa ngasih balasannya. Iya. Sampai waktu itu ada konten TikTok yang bilang kalau lo ngarepin princess treatment tapi lo sendiri nggak ngasih king treatment itu ke pasangan lo. Gue pernah juga nonton tuh ada salah satu kreator orang bule gitu ya kan. Dia bilang ditanya, dia setuju kalau misalnya cowok itu nge-provide, tapi dia juga tahu how to serve-nya untuk si cowok ini kayak gimana. Cuma ya kan sekarang kan kebanyakan princess treatment itu karena keseringan nonton sosmed Korea. Oh gitu. nonton K-drama, jadi akhirnya begitu jadi banyak berayal gitu ya. Iya. Coba kalau misalnya K-drama kan juga banyak gitu yang si cewek-ceweknya juga memperlakukan layaknya king gitu. Jadi kenapa? Cuman yang di tag sama dia cuma yang lakinya ke dia doang gitu. Banyak katanya ya lu pasti pernah nonton deh gue suami gue itu harus bayarin bill, bayarin sekolah, bayarin makan segala macam dan bahkan gue hanya mengurus kebutuhan rumah, kebutuhan anak-anak, tidak kebutuhannya dia harus kebutuhannya sendiri, jadi kerjaan sendiri. Akhirnya abis ngomong gitu dia dicerain. Sama suaminya. Gara-gara ngomong itu, gara-gara konten itu, gara-gara ngomong itu. Iya. Ngerasa nggak dihargain lah suaminya. Iya dong, masa jadi suaminya suruh nyuci sendiri, dia yang kerja. Iya makanya. Iya gitu, dia cuma mau ngerjain yang tugasnya dia sebagai ibu dan tugasnya dia sebagai kerjaan dia pribadi. Kalau itu kan sebenarnya mereka emang udah bagi tugas kan, maksudnya istrinya juga nggak kerja kan. Sebenarnya gini, nih kita breakdown ya. Sebenarnya wanita dan pria itu dari dulu sampai sekarang dari belahan dunia manapun, mau Eropa, Amerika, Afrika segala macam, itu kodratnya sebenarnya sama. Apa? Lu pernah ngeliat nggak ketika zaman Eropa di tahun 1800-an? Dari drama Bridgerton sih. Iya pokoknya entah itu yang kayak gimana ya kan. Itu sebenarnya kewajiban seorang wanita itu adalah memberikan pelayanan juga kepada
si laki-laki, dan si laki tugasnya adalah memberi nafkah dan segala kebutuhan rumah tangga gitu. Cuma gue nggak tahu gimana itu terdegradasi sampai akhirnya sekarang tuh kayaknya banyak banget hal-hal tuh yang kompleks dibanding zaman dulu gitu. Entah memang karena perubahan teknologi kah, apa karena propaganda kah, kita nggak tahu gitu. Mungkin ada faktor feminisme itu juga kali ya, faktor emansipasi wanita. Jadi wanita merasa mungkin awalnya emansipasi wanita ini buat menyuarakan hak-hak wanita. Tapi lambat laun tuh jadinya superior wanita. Iya, wanita superior. Nah, wanita superior bahwa awal memang kerjaan-kerjaan rumah tuh nggak harus dikerjain sama wanita aja. Maksudnya itu kan basic survival skill ya. Tanpa ada wanita juga sebenarnya laki-laki kalau kepepet juga ngelakuin kan. Iya, malah semuanya ahli kan cowok. Betul. Cuman kan kalau zaman dulu lebih simpel kayak oh ya udah nih my main duty sebagai istri, gue ini my main duty sebagai suami. Gue ngasih uang istri di rumah mendidik anak dan juga ngurusin rumah tangga gitu kan. Dan kalau sekarang orang mikir mungkin juga karena sekarang banyak yang pengen kerja sendiri nih si perempuannya, jadi akhirnya karena kita kerja berdua ya kerjaan rumah dia bagi dua gitu. Iya, makanya itu kan apa itu penyebabnya ya kalau bukan perkembangan zaman kan jadi pergeseran moral juga akhirnya. Mungkin karena juga semakin canggih teknologi akhirnya kayak pemikiran orang-orang tuh gampang banget di share satu sama lain, jadi akhirnya mempengaruhi. Nah ini gue sempat baca di buku nih kalau misalkan pemikiran orang lain tuh termasuk ke dalam dia sebutnya itu sebagai dream, society dream. Oke. Hayalan ini agak melenceng sebenarnya. Jadi tadi kita udah mulai melenceng sih. Gak, tapi ini selingan aja. Jadi society dream itu adalah ketika standar-standar di dalam society diterapkan ke satu orang. Ini misalkan gue harus nikah umur 25. Oh, I see. Nah, itu karena jadi mindset itu jadi tertanam di benak kita bahwa itu yang harus kita lakukan. Jadi standarisasi ya secara general gitu ya. Mungkin yang hal yang tadi karena kita ngedengar pendapat orang lain yang masalah itu terpengaruh dari situ. Akhirnya kita merasa bahwa omongan dia bener. Dan we agree sama pendapat itu, sama opinion itu, sampai jadiin hal itu tuh sebagai suatu kepercayaan kita sendiri. Iya. Itu juga berarti ya pengaruh ya sosial media juga ya. Apalagi kan mereka influencer kan banyak banget tuh cewek-cewek sekarang yang kayaknya ya woman superior itu loh. Padahal gak 100% bener loh Bang. Sampai kita mungkin bisa, ini kita jadi ke arah sana ya. Yang kemarin tuh Prilly bilang itu. Yang mana? Yang laki-laki independen, perempuan independen. Kenapa yang perempuan jualan? Bukan. Karena yang mana? Cowok mapan tidak lebih banyak daripada woman independent. Independent woman. Iya, oke. Kenapa? Sekarang, bener gak? Ya enggak lah. Karena sebenarnya tahta di perusahaan pun sekarang masih dipegang banyak sama laki-laki. Iya, kan? Infrastruktur yang ngerjain siapa? Betul. Itu. Yang bersihin kilang minyak kan kebanyakan gitu-gitu. Jadi gue gak setuju sih itu. Gue gak ngerti itu omongannya dia. Gue gak terlalu mendalami itu dia udah berdasarkan data atau berdasarkan emang yang dia lihat fenomena. Gue berasa itu jadi sebagai itu dia berdasarkan dream society itu. Oh gitu. Nggak mungkin dong, namanya kita gini, namanya aja dream society, berarti nggak akurat dong, ya kan nggak ada datanya, nggak ada faktanya, karena semuanya cuma dream gitu, hayalan aja, satu orang punya statement, kemudian diiyakan, jadi itu bukan sesuatu hal yang memang akhirnya bisa jadi. Atau mungkin karena perempuannya lebih banyak bersuara daripada laki-laki. Dia ngomong tentang perempuan yang di mana, perempuan di lingkungannya iya mungkin, tapi belum tentu perempuan di luar RT RW-nya ya kan, kayak gitu aja. Jadi sih gue nggak, ya balik lagi ya ke love language itu sebenarnya menurut gue ya masing-masing orang beda. Kemudian juga nggak selalu treatment yang kita pegang teguh itu berlaku kepada orang yang lagi kita jalanin. Intinya semuanya sih komunikasi aja. Komunikasi sama kompromi ya Bang, antara dua belah pihak. Makanya ada orang bilang kalau udah jodoh pasti jodoh, masih gimana ya? Kalau walaupun orang ini bukan tipe kita banget, kalau udah jodoh pasti bakalan bareng. Ya bisa jadi, bisa iya, karena ya standar jodoh juga nggak tahu lah, setiap orang beda-beda lagi gitu. Terus ada juga yang bilang kayak what you are, if you are dibilang what you are not changing is what you choosing. Iya betul. Jadi kayak lo udah tahu nih
love language dia nggak cocok sama lo nggak serak sama hal itu, tapi lo tetap tidak milih berubah, dia, iya. berarti ya karena lo nggak mau merubah hal itu, ya udah itulah yang lo tetapkan untuk jadi jodoh lo gitu. Terus sebenarnya jodoh itu dipilih ya Bang. Iya, sebenarnya itu kemarin sempat gua obrolin sama teman-teman gua gitu ya kan. Kadang-kadang kan anggaplah yang sesuatu itu nggak cocok itu jadi sebuah kekurangan pasangan. Anggaplah ya seperti itu ya. Itu kan bagaimana kalau misalnya kita sudah menikah kan mau nggak mau adalah menerima kekurangan. Apa yang mereka, karena kita udah pilih sebagai pasangan suami atau istri, bagaimana kekurangannya dia ya kita mau terima, harus terima gitu. Cuma masalahnya kan balik lagi, manusia kan sekuat apa nih menerima gitu. Entah memang salah satunya yang mengalah atau salah satunya harus berubah, kan itu doang sih. Benar-benar. Iya benar sebenarnya. Balik lagi ke kompromi itu Bang. Kompromi Karena lah. kan dua-duanya lo mau stay sama orangnya atau enggak, lo masih suka sama orangnya atau enggak. Kalau emang lo ngerasa si pasangan lo ini terlalu banyak bikin beban atau menuntut lo, ya silakan lo pilih mau lanjut atau enggak. Balik lagi karena kan hubungan mungkin banyak orang maunya itu endingnya di pernikahan. Seumur hidup ya. Dan satu lagi sih gue nih, menurut gue 5 poin tadi ya tentang love language itu sebenarnya itu wajib sih menurut gue ya. Cuma konteksnya masing-masing berbeda gitu. Kayak tadi apa lu bilang tuh word affirmation, quality time, terus physical touch, terus acts of service, sama lagi, giving gifts. Sama giving gifts itu sebenarnya menurut gue itu hal-hal penting semuanya. Hal penting gitu. Sebenarnya. Hal yang penting yang memang harusnya diterapkan setiap pasangan. Jadi nggak milih salah satunya doang gitu. Iya, nggak jomplang. Tapi satu lagi catatannya ya, lu sebagai pasangan tadi ya kerjasama ya. Jadi jangan diobrolin. Jadi jangan cuma menuntut sampai kita lupa untuk memberi kayak gitu sih. Karena memang sebenarnya semua itu ada momen-momennya sendiri. Misalkan kalau lo ada acara besar, giving gifts udah cocok banget nih. Cocok gitu. Kalau ini cerita lucu aja sih. Jadi orang bule, ada salah satu konten kreator bule di TikTok. Laki-lakinya ini ngasih berlian ke perempuannya sebagai acts of giving gifts tadi, tapi perempuannya ngasihnya tuh cuman kayak nraktir makan. Terus cowoknya nanya, is this kayak setara gitu? Is this ini menarik nih. Apakah ini apa nih kita balik? Terus si perempuannya kan, this is your duty to giving me gifts yang thoughtful kayak berlian itu gitu. Sedangkan si laki-lakinya ngerasa, what the fuck, ini tuh cuman McD doang gitu maksudnya. Gue ngasih berlian tapi lu ngasih burger. Bener-bener. Ceweknya tuh argumennya gini, it is my thoughtful gift for you karena lo tuh suka McD gitu. Gimana ya kalau gue gini sih, itu balik lagi ke ini sih ya, balik lagi ke pengertian sih ya. Gue pernah bilang sama lu ngobrol waktu itu yang namanya hubungan itu sebenarnya adalah apa sih, aduh gue lupa bahasanya tuh, timbal balik yang memang apa sih, kayak seperti jual beli gitu. Transaksional. Iya, transaksional. Jadi sebenarnya adalah setiap hubungan, mau temenan, mau pacaran, mau suami istri, semuanya itu adalah hubungan transaksional. Karena pada dasarnya sifat manusia itu kan take and give gitu. Iya, jadi kalau misalnya nggak setara, gue setuju itu. Kalau nggak, ya masa ya berlian dikasihnya, dibalikinnya gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Ya dulu zaman purba aja dulu kalau lu mau barter kan harus yang sesuai gitu. Jadi kalau misalnya itu, ya itu sih argumen lu aja. Gue kalau jadi cowoknya agak kecewa sih. Ya iyalah. Sekarang kalau ceweknya yang digituin gimana? Posisinya? Ya kalau misalkan gue lagi ulang tahun nih, gue dikasih. Lu ngasih hadiah misalnya beliin cowok lu mobil baru gitu ya kan? Gue dikasih cuma baju kaos gitu misalnya. Gimana? Ya selama kaos limited edition yang lagi mirip-mirip, nggak mungkin, tetap aja nggak mungkin, ya nggak mungkin. Namanya manusia tetap ada pamrihnya ya Bang. Iyalah. Cuman bedanya adalah lo masih cinta kan sama dia, lo masih. Karena kalau misalnya lu cinta sama dia, lu tahu nilai dia berapa. Betul. Kalau lu cinta sama dia, lu tahu transaksional yang bener sama dia tuh apa. Ya gitu aja. Nah kalau yang bener ada lagi satu konten creator, jadi mereka berdua lagi jalan, tiba-tiba diwawancarain. Cowoknya ditanya, kamu hadiahin ke ceweknya apa? Kasih cincin berlian 19 karat. Si ceweknya ditanyain, kamu kira-kira value kamu buat suami kamu tuh apa? Terus cowoknya yang langsung maju, kayaknya bukan cara yang tepat kalau istri saya ngomong, justru saya yang menerima lah, saya yang harus ngomong. Dia bilang, sebagai balasan dari apa yang udah saya kasih ke istri saya,
saya merasa bahwa istri saya ngasih timbal balik yang sama dalam dia ngelahirin anak-anak yang pintar, yang cantik, yang ganteng, bisa ngurus rumah dengan baik, jago masak, bla bla bla. Dan dia tuh menilai itu sebagai timbal baliknya. Berarti si cowok worth it kan untuk mengeluarkan 19 karat itu kan? Betul. Ya, karena memang si ceweknya sudah memenuhi peran sebagai pasangan yang ideal. Ya menurut gua itu transaksional yang tepat. Kalau misalnya tadi McD dicampur sama berlian, ya pasti si cowoknya ngerasa si anjing ini si anjing sih gitu. Materialistis langsung on nih. Ya iyalah begitu. Makanya konteks hubungan menurut gue ya balik lagi ya lu statusnya sebagai apa. Kalau misalnya masih dalam status pacaran menurut gue ya udahlah, nggak usah terlalu jangan berlebihan. Jangan maximum effort. Iya, gitu. Jangan biasain hal-hal yang akhirnya jadi bumerang buat kita sendiri. Kalau putus endingnya kok cincinnya dibuang gimana? Iya, kalau misalnya cincinnya cuma 200.000 ya nggak apa-apa ikhlasin. Kalau juta-jutaan nangis gue. Goblok ngapain? Iya, ngapain? Jadi menurut gue sesuatu hal yang belum seharusnya ya jangan lu lakukan lah. Pada tarafnya aja ya? Iya, sesuai standarnya aja. Jangan terlalu berlebihan. Kayak udah agak lama nih ngobrol kita Bang. Oke. Quality time banget ngobrol sama gue ya kan. Nyambung ya? Nyambung dong. Ya, amin, alhamdulillah. Jadi untuk pembahasan kali ini sampai situ aja teman-teman. Moga nggak kapok ya nontonin BCH apa? Iya, BCH. Nontonin Creative House Bangun On Talk bareng gue dan juga Bang Junnya pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye manis.